Pada hari ini, Rabu, 20 Desember 2023, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengumuman guru besar atas nama Profesor Hari Budi Santoso, Sarjana Komputer, Magister Komputer, Doctor of Philosophy, Profesor Dr. Putu Wuri Handayani, Sarjana Komputer, Master of Science, dan Profesor Dr. Indra Budi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dan dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Profesor Dr. Indra Budi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, silakan untuk membacakan pidato pengumuman yang berjudul Analisis Media Sosial sebagai Upaya Dini Deteksi Potensi Konflik Masyarakat di Dunia Maya. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pidato pengumuman guru besar ini yang berjudul Analisis Media Sosial sebagai Upaya Dini Deteksi Potensi Konflik Masyarakat di Dunia Maya. Telah mengubah pola dan kebiasaan hidup manusia dalam berbagai aspeknya. Berdasarkan data pada awal 2023, jumlah pengguna internet telah mencapai 5 miliar ya, dan dari total populasi 8 miliar penduduk dunia. Yang berarti bahwa 64% penduduk dunia atau lebih dari separuhnya sudah menjadi pengguna internet. Dari sumber yang sama, di Indonesia tercatat jumlah pengguna internet adalah 212 juta dari 276 juta, yang berarti bahwa 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, sehingga secara persentase pengguna internet di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan yang ada di dunia. Akses ke media sosial menjadi alasan utama masyarakat Indonesia ketika menggunakan internet. Kalau kita lihat, ada 3 top platform media sosial yang sering digunakan masyarakat Indonesia, yaitu ada YouTube, ada Facebook, dan ada Instagram. Dengan aktifnya masyarakat menggunakan media sosial menyebabkan data dan informasi semakin banyak tersebar. Data dan informasi yang tersebar dapat bersifat positif, misalnya konten-konten ajakan berbuat baik, informasi publik dari pemerintah, dan sebagainya. Namun ternyata juga banyak yang bersifat negatif. Misalnya semakin tersebarnya berita palsu, penipuan melalui internet, penyebaran ujaran kebencian, perundungan, dan sebagainya. Dengan semakin banyaknya konten negatif yang bermunculan di media sosial dapat mengakibatkan dampak negatif pada masyarakat. Misalnya, ujaran kebencian dapat menjadi salah satu penyebab munculnya konflik di masyarakat. Walaupun awalnya hanya di media sosial, bukan tidak mungkin konflik tersebut dapat berlanjut di dunia nyata. Misalnya kasus baku hantam antar siswa SMA di Pontianak berawal dari saling ejek di media sosial. Mengingat bahwa konten yang dipost pengguna di media sosial menggunakan bahasa manusia yang dikenal dengan bahasa alami atau natural language, di mana dalam ilmu komputer bahasa alami dapat diproses dengan bidang ilmu pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Pemrosesan bahasa alami memiliki tantangan tersendiri, misalnya keambiguan, struktur gramatikal, dan makna kata serta makna kalimat yang sangat bervariasi. Misalnya pada kalimat tersebut, Ali melihat Amir dengan teleskop. Pertanyaannya, siapakah yang memegang teleskop? Bisa Ali, bisa Amir, ataupun keduanya bisa memegang teleskop. Sehingga diperlukan pemahaman konteks melalui NLP untuk menentukan siapa sebenarnya yang memegang teleskop. Hadirin yang saya hormati, sebelum membahas bagaimana proses analisis dilakukan, terlebih dahulu kita perlu melihat definisi dari media sosial, analisis media sosial. Media sosial didefinisikan sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten seperti teks, video, audio, dan grafis dalam konteks many to many. Jika pada media tradisional hanya satu pihak yang memproduksi konten, sedangkan pada media sosial kita sebagai konsumen atau penikmat konten sekaligus dapat berperan sebagai produsen konten. Sedangkan definisi dari analisis media sosial adalah seni dan sains untuk mengekstrak wawasan atau insight tersembunyi yang berharga dari data media sosial yang besar, baik yang semi struktur dan tidak terstruktur yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Disebut sebagai seni atau art dikarenakan terkait dengan proses interpretasi dari hasil analisisnya. Setiap orang bisa mempunyai interpretasi yang berbeda untuk hasil proses analisis yang sama. Proses analisis media sosial dilakukan menggunakan metode ilmiah tertentu, sehingga analisis media sosial juga disebut sebagai sains.
Selain jenis data yang tergolong tidak terstruktur dan semi-struktur, data media sosial tersebut dapat dikategorikan juga sebagai big data, di mana mempunyai 5 karakteristik, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Sehingga pengetahuan terkait dengan pemrosesan big data juga diperlukan untuk melakukan proses analisis media sosial. Serta yang tujuan utama dari analisis media sosial adalah mendukung pengambilan keputusan. Hadirin yang saya hormati, menurut Dellen, analisis media sosial dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu analisis deskriptif, analisis diagnostik, analisis prediktif, dan analisis preskriptif. Analisis deskriptif menjawab pertanyaan apa yang sudah terjadi dan atau apa yang sedang terjadi. Jawaban dari pertanyaan tersebut didapatkan dengan mendeskripsikan data menggunakan statistik deskriptif. Analisis diagnostik akan menjawab pertanyaan mengapa sesuatu terjadi. Sedangkan analisis prediktif digunakan untuk memprediksi sesuatu di masa depan dengan menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi dan atau mengapa hal itu bisa terjadi. Jika analisis prediktif membantu memprediksi masa depan, maka analisis preskriptif menyarankan tindakan terbaik yang dapat diambil ketika menangani suatu skenario atau masalah tertentu. Secara umum, pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam analisis media sosial dapat dibagi menjadi 5 pendekatan, yaitu pendekatan menggunakan lexicon based, machine learning, deep learning, dan transfer learning, serta hybrid di antara pendekatan-pendekatan tersebut. Hadirin sekalian, analisis media sosial dapat diterapkan pada berbagai domain, misalnya dalam domain pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, analisis media sosial dapat dilakukan antara lain pada topik terkait dengan pemilihan umum, seperti kampanye, prediksi pemenang pemilu, deteksi buzzer, dan sebagainya. Pada pemilu 2014 lalu, berdasarkan data Twitter dapat diprediksi pemenang pemilu dengan menggunakan tugas analisis sentimen. Dan hasilnya dibandingkan dengan hasil survei dari beberapa lembaga survei. Ternyata hasil prediksi sistem berkorelasi positif dengan hasil dari berbagai lembaga survei tersebut. Pada bidang commerce, analisis sentimen juga dapat dilakukan untuk melihat persepsi atau opini pengguna digital banking, apakah positif atau negatif berdasarkan tweet yang mereka posting di media sosial. Untuk mendukung penerapan kota cerdas atau smart city, beberapa aplikasi dapat dikembangkan berbasis analisis media sosial, misalnya untuk mendeteksi tingkat banjir, tingkat kemacetan, potensi wisata, dan sebagainya. Rekomendasi restoran dapat dimanfaatkan untuk mendukung wisata kuliner pada suatu daerah untuk mendukung e-tourism sebagai bagian dari penerapan kota cerdas. Melalui analisis media sosial pada domain sosial kemasyarakatan, kita dapat melakukan deteksi terhadap postingan yang muncul, apakah mengandung ujaran kebencian atau tidak, apakah juga mengandung ujaran kasar atau tidak. Ujaran kasar dan ujaran kebencian yang muncul pada media sosial dapat menyebabkan keterbelahan pada masyarakat, terutama pada waktu pemilihan umum seperti sekarang ini. Secara tidak langsung dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat, terutama di dunia maya yang tidak menutup kemungkinan dapat berlanjut ke dunia nyata. Hadirin sekalian, berikut disampaikan hasil studi kasus terkait dengan deteksi ujaran kasar dan kebencian pada bahasa daerah di Indonesia. Intensitas kemunculan ujaran kebencian, ujaran kasar di media sosial, terutama Twitter, apalagi menjelang pemilu, itu semakin besar, semakin bertambah. Selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ujaran kebencian yang ada di Indonesia juga dilakukan menggunakan bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan karakteristiknya masing-masing. Banyaknya ujaran kebencian di media sosial dapat membuat pihak berwenang seperti Kemenkominfo dan Polri kesulitan dalam menentukan prioritas penyelesaian masalah tersebut. Data yang digunakan dalam eksperimen ini adalah dari 5 bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Musi. Hasil klasifikasi terbaik dari 5 bahasa daerah diperoleh pada data bahasa Minang. Hal ini mungkin karena keberagaman penggunaan bahasa Minang tidak seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Pada bahasa Jawa dan bahasa Sunda terdapat tingkatan bahasa yang membuat kosakata pada data lebih beragam. Berikut adalah contoh kesalahan klasifikasi yang ada. Terlihat pada tabel bahwa false positif umumnya terjadi jika tweet mengandung kata kasar di mana kata tersebut sering digunakan sebagai ujaran kebencian, seperti kata bagong dan laknat di bahasa Sunda, dan kata tertentu yang bisa dibaca di slide di bahasa Minang. Tapi pada bahasa Sunda kemungkinan terjadi karena tweet tersebut mengandung kata yang dapat digunakan sebagai ujaran kasar sekaligus bukan ujaran kasar seperti kata gele. Sedangkan pada bahasa Minang, false negatif kemungkinan terjadi karena kesalahan klasifikasi algoritma yang belum dapat menangkap penggunaan nama orang dalam menyatakan ujaran kebencian dengan menggunakan kata kasar. Hadirin yang saya hormati, dalam pengembangan aplikasi berbasis analisis media sosial terdapat beberapa tantangannya. Pertama, terkait dengan volume data yang sangat besar, kemudian juga berisi bahwa data di media sosial seringkali berisi banyak noise, spam, akun palsu, dan seterusnya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagaimana memisahkan antara data yang berguna dan data yang tidak berguna. Media sosial adalah platform global, dan data dapat berisi berbagai bahasa, dialek, dan konteks budaya.
Apalagi dalam konteks Indonesia, seringkali pengguna menggunakan bahasa daerah dalam postingan atau komentarnya di media sosial. Menganalisis data yang bervariasi dalam hal bahasa dan budaya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteksnya. Hal ini tercermin dalam contoh kasus yang dijelaskan sebelumnya. Mengumpulkan dan menganalisa data media sosial sering melibatkan masalah privasi, sehingga peneliti diharapkan juga memahami aturan yang ada terkait dengan sejauh mana data yang ada pada media sosial dapat diambil dan dipublikasikan. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa satu, analisis media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu komputer umumnya dan text mining secara khusus dapat digunakan dalam mengolah data media sosial untuk mendapatkan insight tertentu. Pengetahuan terkait dengan natural language processing juga dibutuhkan, mengingat bahwa konten yang diposting pada media sosial adalah berupa teks bahasa manusia. Analisis media sosial dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam berbagai domain atau bidang. Dan kesimpulan terakhir, analisis media sosial dapat pula digunakan untuk menganalisis konten negatif yang muncul di media sosial. Misalnya seperti tadi, deteksi dan kebencian. Hal ini merupakan upaya dini yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya potensi konflik di masyarakat di dunia maya, apalagi memasuki tahun pemilu saat ini. Saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan penyebutan nama, dan mohon maaf juga tidak akan dapat menyebutkan nama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian satu persatu. Yang terima kasih sekali lagi atas kehadiran para hadirin semua di acara pengembangan guru besar saya ini. Semoga keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Indra Budi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati, sebelum sidang ini ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama adalah statistik guru besar UI. Sampai saat ini, guru besar NIDN berjumlah 314 orang. Guru besar NIDK 118, sehingga jumlah total adalah 432. Untuk tahun 2023 berjalan, Profesor Hari Budi Santoso, MCom PhD, adalah guru besar ke-88. Profesor Dr. Putu Wuri Handayani, Eskom MSc, adalah guru besar ke-89. Profesor Dr. Indra Budi, Eskom MCom, adalah guru besar ke-90.